Baik, Salam. Di sini kami kelompok 8 mau mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi Tuhan dalam evolusi. Kepada teman saya berikan waktu. Pendahuluan. Bayangkan Anda berjalan-jalan di tepi pantai dan menemukan jam. Lalu ditanya bagaimana jam itu ada di banyak batu yang tersebar di pantai itu. Jam itu memang sudah selalu ada di sana dan tak ada manusia yang sengaja menciptakan lalu diletakkan di sana. Inilah pertanyaan retoris William Play, seorang teologi Kristen awal abad ke-19. Dalam Natural Theology, Play pun melanjutkan, sekarang bayangkan kompleksitas alam semesta berserta segala isinya. Tak ada yang meragukan bahwa benda-benda alam seperti tumbuhan, hewan, dan manusia memiliki kompleksitas yang berlipat-lipat ganda dibandingkan jam. Ambil contoh mata manusia atau saya. Ambil contoh mata manusia atau sayap burung. Semua tampak dirancang dengan amat teliti dan efisien. Kalau jam saja memerlukan pencipta, Play berpikir bahwa ia sudah membuktikan keberadaan Tuhan dengan meyakinkan. Jenis argumen ini memiliki sejarah panjang yang memantang ratusan tahun dan wujud dalam agama-agama Ibrani, khususnya Islam dan Kristen, dan populer tak hanya sebagai maupun Kristen. Kaum kreasionis yang memahami Tuhan sebagai pencipta alam. Melalui beberapa versi argumen desain tetap bertahan kalau tak malah berkembang pesat hingga hari ini. Yang berikut penjelasan tandingan. Sebagai filosof, menganggap bahwa argumen desain semacam yang diajukan Paley sesungguhnya sudah ditunjukkan kekeliruan logisnya oleh filosof David Hume. Beberapa dasar warsa sebelum Paley menulis karyanya, argumen desain memberikan satu-satunya penjelasan kompleksitas alam semesta yang masuk akal. Karena manusia tak punya penjelasan lain, tak mampu memahami kompleksitas itu, maka pastilah alam diciptakan Tuhan. Namun, kekosongan alternatif, penjelasan inilah yang diisi oleh teori evolusi melalui seleksi alamiah. Seperti dinyatakan evolusionis terkemuka Richard Dawkins, teori ini menjadikan gambar dunia makhluk yang tercipta secara kebetulan, tanpa memerlukan pencipta dan tanpa memerlukan tujuan, menjadi bukan saja masuk akal, tapi mendapatkan bukti-bukti empiris yang cukup meyakinkan. Dawkins menjelaskan kunci utama keberhasilan mekanisme seleksi alam dalam menciptakan makhluk hidup dengan kompleksitas menakjubkan itu adalah adanya rentang waktu yang amat panjang. Evolusi terjadi dalam sederetan langkah kecil yang amat sederhana demikian sederhananya sehingga tak mengherankan jika ia terjadi secara kebetulan. Kompleksitas yang menjadi kunci argumen Paley dipotong-potong menjadi pelanggan fenomena sederhana. Dengan rumus adaptasi, yang mampu terus hidup adalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Serangkaian perubahan kecil itu pun menjelma menjadi makhluk-makhluk kompleks dalam rentang waktu yang amat panjang, tak kurang dari 3 miliar tahun untuk mencapai tingkat kehidupan manusia modern. Yang berikut teologi tandingan. Tuhan bukan Tuhan tukang jam. Argumen desain alat teologi Play tentu saja tak diidentik dengan Kristen, tak identik dengan agama, dan lebih-lebih tak diidentik dengan keyakinan akan keberadaan Tuhan. Di kalangan Kristen, ketika sebagai ilmuwan yang sejaman dengan Darwin masih tak bisa menerima teori evolusi, telah banyak teolog yang bahkan
dengan sukacita menyambutnya. Bagi mereka gagasan ini memberikan dasar dasar bagi teologi Kristiani baru yang lebih memuaskan cita rasa intelektual. Di kalangan Muslim modern, argumen desain tak kalang populer, namun juga tak memuaskan banyak orang. Salah satu yang menonjol adalah penolakan filosof besar awal-awal ke-20, Muhammad Iqbal. Ia mengatakan bahwa argumen desain hanya mampu mampu menyimpulkan Tuhan sebagai Tuhan yang terampil, yang selesai menciptakan di masa lalu dan terpisah dari alam hasil karyanya. Bagi Iqbal, aktivitas Tuhan bukan tak layak disebut pencipta. Tuhan Iqbal adalah Tuhan penuh gerak yang aktif. Tuhan Iqbal adalah Tuhan penuh gerak yang aktivitas. Penciptanya amat dinamis, berkelanjutan tanpa henti. Evolusi yang terus terjadi di dalam adalah cerminlah di dinamisme daya ciptaan ilmiah ini, di mana makhluk hidup adalah sekaligus mitra Tuhan dalam kerja pencipta. Tuhan bukan jam. Dalam ungkapan Mudhahari, Tuhan tak perlu sekali menjulurkan lega dari balik jubahnya. Ketika akan menciptakan spesies-spesies baru, termasuk manusia, sesungguhnya ia selalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa alam, bahwa bahasa kaum beragam ini tak hadir dalam teori evolusi. Tak berhenti Tuhan tak hadir dalam proses itu. Persoalannya adalah pemaknaan yang berada di luar lingkup. Di, di luar lingkup sains, meskipun tak sepenuhnya terpisah dirinya, bagi kaum beragam, kunci lainnya terletak pada kemampuan imajinatif, membayangkan model Tuhan atau modus pencipta yang baik. Tuhan terusir dari alam. Persamaan munculnya dari Darwin bukanlah model Tuhan yang cukup canggih, meski amat populer dalam sejarah manusia. Tuhan telah membunuh berkali-kali oleh Marx, Nietzsche, Furth. Juga Darwin Tuhan yang lebih dibunuh Nietzsche adalah Tuhan yang para filosof, yang abstrak dan jauh dari penderitaan manusia. Tuhan yang peluang keberadaannya amat dikecilkan oleh teori evolusi adalah Tuhan yang model penciptanya mirip proses penciptaan jam. Terjadinya di masa lalu yang jauh. Tuhan semacam itu tentu bukan satu-satunya citra Tuhan yang bisa dibayangkan manusia, seperti dikatakan sang penulis sejarah Tuhan. Karena Armstrong, kata Tuhan, memiliki makna yang amat beragam dan justru karena keluasan makna ini, gagasan tentang Tuhan tak pernah mati. Yang berikut model-model Tuhan. Tuhan adalah sang pencipta adalah salah satu pertanyaan penting agama-agama Ibrahim. Namun, apa arti penciptaan? Seperti juga kata-kata lain dalam khasana bahasa manusia, kata ini niscaya merupakan metafora ketika dikenankan kepada manusia. Terlebih kata itu memiliki banyak arti karena dalam budaya manusia ada aktivitas amat beragam yang bisa sama disebut penciptaan. Penciptaan patung, lagu, lukisan, program komputer, penciptaan jam, dan penciptaan makhluk hidup sebagai hasil reproduksi makhluk hidup dari spesies yang sama. Karenanya, firman Allah kun fayakun tak harus dipahami seperti ujung simsalabim
seperti ujung simsalabim tukang sulap. Sejarah teologi adalah bukti beberapa aktivitas ilahi ini bisa dipahami dengan banyak cara. Teologi adalah produk pikiran manusia disusun dengan bahasa manusia, sehingga pemodelan Tuhan dengan acuan aktivitas manusia menjadi tak terhindarkan. Misalnya, jasa seperti ditulis Iqbal, pikiran manusialah yang memotong-motong aliran daya cipta Tuhan menjadi titik-titik waktu yang disebut sebelum dan sesudah. Sehingga penciptaan Tuhan niscaya dianggap terjadi di suatu titik di masa lalu. Sumber teologi bukan hanya penafsiran kitab suci, tetapi juga pengetahuan manusia tentang yang selain Tuhan, yaitu alam. Bertentangan dengan itu, seperti dikatakan Mutahari, Tuhan sebagai pencipta yang dimunculkan sebagai penjelasan-penjelasan lain adalah Tuhan yang merupakan hal yang diketahui. Mereka menyeret Tuhan ke dalamnya. Kritiknya, lalu dari sekian banyak model tentang Tuhan dan aktivitas penciptaannya, mana yang benar? Sulit menjawab pertanyaan ini. Mengutip Armstrong lagi, yang lebih penting dalam suatu gagasan tentang Tuhan adalah bahwa it work, bukannya benar. Salah satu syarat efektivitas gagasan tentang Tuhan adalah kemampuannya memuaskan cinta intelektual manusia. Misalnya, koherensi gagasan itu dengan pengetahuan-pengetahuan manusia yang lain. Yang berikut kesimpulan. Dr. Zainal Abidin Bagir mendorong pemahaman yang lebih harmonis antar sains dan agama. Ia menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak harus bertentangan dengan teori evolusi. Sebaliknya, evolusi bisa dipahami sebagai bagian dari cara Tuhan berkarya dalam dunia ini. Demikian hasil video presentasi kami. Terima kasih.